Bahkan saya sampaikan tadi malam, sebagai sama orang Batak, saya acungkan jempol buat Anda, Rismond Asiolan Syarifah. Itulah sejatinya orang Batak. Dia keras, dia tegas, dan dengan keras dan tegas pula mengakui kesalahannya dan ingin memulihkan kembali. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Selamat siang. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 Maret 2025. Saya Dr. Ran kembali speak up ke teman-teman wartawan di seluruh Indonesia, baik media cetak, elektronik. Setelah tadi malam saya melakukan perdebatan hangat dengan saudara Roy Suryo dan saudara Ahmad Khosinuddin di salah satu TV swasta nasional, dan topiknya kemarin adalah tentang ikut Egy Rismond minta damai ke Jokowi. Topik ini amat menarik, dan bahkan saya sampaikan tadi malam, sebagai sama orang Batak, saya acungkan jempol buat Anda, Rismond Asiolan Syarifah. Itulah sejatinya orang Batak. Dia keras, dia tegas, dan dengan keras dan tegas pula mengakui kesalahannya dan ingin memulihkan kembali. Nah, ini dia ya. Jadi dari aspek pendekatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu, salah satu unsurnya itu adalah unsur memulihkan. Itulah restoratif justice, pemulihan. Dan pemulihan ini oleh Pak Jokowi dianggap cukup sehingga dimaafkan. Maka dari 2 hari yang lalu saya dapat info bahwa Rismond mengajukan surat untuk restoratif justice ke penyidik Polda Metro Jaya, kemudian dirilis oleh Dirkrimum Kombes Pol Iman Imanuddin. Lalu kemudian tidak berapa lama saya mulai komunikasi dengan Solo, dan kita sedang mengamati bareng-bareng apakah Rismond ini akan meminta maaf. Karena poinnya itu, karena dua tersangka yang sudah restoratif justice itu seolah-olah mengatakan tidak permintaan maaf, dan Pak Jokowi dengan jiwa besar sudah pertemuan itu menganggap itu adalah bagian dari penyelesaian pada waktu itu. Tapi ini kita dari pendukung Pak Jokowi Gibran dan sebagai ketua umum kami Jokowi Gibran, saya diskusi dan memang kita menyatakan bahwa kalau tidak ada permintaan maaf secara terbuka dan terang benderang, tidak perlu yang namanya restoratif justice. Karena Pak Jokowi tidak menghendaki restoratif justice dengan menunggu-nunggu, tidak. Ya, jadi yang ada itu mereka yang datang minta maaf kemudian diterima. Nah, yang kadang-kadang pengacara sebelah ini menyesatkan seolah-olah diundang Pak Jokowi tadi. Nggak ada. Dan Anda jangan bilang-bilang Pak Jokowi mengundang Rismond, nggak ada. Saya bilang yang ada Rismond yang datang. Nah, kenapa saya katakan orang Batak dia berani? Dia berani memulihkan kembali dengan membuat buku antitesa dari apa yang sudah dia buat. Salah satunya Jokowi yang white paper, 3 orang di situ penulis. Jadi kalau salah satu menyatakan bahwa dalil atau fakta intelektual yang dia sajikan di situ mengatakan bahwa ada kekeliruan, maka menurut saya buku ini sangat-sangat tidak lagi relevan jika ini dikait-kaitkan dengan, ya katakanlah, situasi atau kaitannya dengan Pak Jokowi. Begitu juga dengan Gibran Endgame, Wapres tak lulus, tak punya ijazah SMA. Ini juga akan dibuat buku baru oleh Rismond. Saya kira Bung Rismond, Anda gentle. Kan saya katakan berulang-ulang di dalam beberapa debat, termasuk kepada Roy dan kepada Refli Harun, saya katakan bahwa ilmu tidak pernah bohong. Ilmu pasti benar. Maka karena itu kita jangan membelokkan ilmu yang kita punya gitu. Maka ketika apa yang disampaikan Rismond, penelitian saya bersifat ongoing, ya, dan dia mengatakan bahwa ada temuan-temuan, bahkan yang terbaru tadi barusan bertemu dengan Wapres Mas Gibran Raka Buming Raka. Beliau diwawancara dan mengatakan bahwa kalian nunggu kata-kata saya. Ya, di mata saya ijazah Pak Jokowi asli. Terkait dengan
Mas Gibran, ya silakan, dia akan meneliti. Dia yang menulis buku Gibran Endgame, dia juga yang akan memperbaiki. Nah, saya kira ini sikap yang gentle. Karena itu saya selaku Ketua Umum kami Jokowi Gibran akan berkomunikasi terus-menerus dengan Solo dan Mas Gibran, dan kita meminta agar segera buku itu diterbitkan. Kemudian saya meminta agar Pak Jokowi lewat kuasa hukumnya nantinya menjadikan Rismond Hasiholaun Sianipar sebagai ahli di persidangan di pengadilan di Jakarta Selatan ketika kasus ini nanti bergulir. Nah, dalam hal konteks persoalan ini, saya mau melihat untuk kedudukan persidangannya nanti kita lihat apakah itu akan disidangkan di PN Jakarta Pusat atau di PN Jakarta Selatan. Itu kita lihat nanti dari LP yang disampaikan. Tentu itu nanti dilihat apakah Polda Metro Jaya itu berada di berada di wilayah hukum Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Itu korelasi berpikirnya. Kemudian yang menarik lagi, bahwa saya tadi malam juga menyampaikan agar Rismond dan kawan-kawan itu segera kalian rapatkan barisan. Karena kalian tidak ada yang mengobok-obok, tidak ada yang melakukan operasi intelijen lah, operasi senyap lah, tidak ada. Dan seolah-olah kami ini hanya memuja-muja Pak Jokowi lah. Kalian di sana yang menghina merendahkan Pak Jokowi satu persatu datang. Karena itu teman-teman yang lain, kalian masih ada 5 orang. Pikirkan dengan matang, pikirkan ke depan seperti apa, dan saya mendorong agar segera pemeriksaan lanjutan yang telah dilakukan oleh penyidik untuk limpahkan ke kejaksaan, dan kita mendorong agar kejaksaan segera MP21. Kenapa? Karena sudah ada satu orang dari yang paling getol mempersoalkan ijazah Pak Jokowi menyatakan bahwa permintaan maaf terbuka, akan memperbaiki bukunya, akan membuat buku baru atau antitesa, dan sekaligus menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu, asli. Karena itu, maka segeralah bawa persoalan ini ke persidangan. Saya ucapkan selamat kepada Pak Jokowi, selamat kepada Mas Gibran. Mudah-mudahan dengan makin terbukanya mata rakyat hari ini, maka rakyat semakin melihat bahwa ada dugaan kita bahwa ada upaya secara sengaja untuk memblok up kasus Pak Jokowi ini demi kepentingan yang lebih besar, dan kita menduga jasa Pak Jokowi dipersoalkan itu adalah sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana Mas Gibran Raka Buming Raka bisa dimakzulkan. Tapi ingat bahwa saya yakin semua anggota parlemen yang direpresentasikan di Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan segampang itu. Dan kami juga sebagai pendukung Jokowi, terutama kami Jokowi Gibran yang saya pimpin, tidak akan tinggal diam kalau ada upaya untuk melakukan upaya pembangunan opini yang sesat dan menyesatkan bagi Pak Jokowi, bagi keluarga, dan juga Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Demikian saya sampaikan. Kami juga mendorong agar jangan ada upaya untuk mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Pak SBY, Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, atau siapapun. Dan sekarang saya ingin pendapat dari Pak Ugroseno, dari Pak Susno Duaji, dari Pak Din Samsudin, dari Pak Muhammad Sobari. Ya, ini sudah mereka menjadi ahli di pemeriksaan. Bagaimana pendapat kalian kalau seorang Rismond yang begini dahsyat mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, lalu hari ini dia mengatakan penelitiannya keliru dan menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, dan bahkan Mas Gibran Raka Buming Raka pun dia akan terbitkan buku baru sebagai antitesa dari buku yang telah dibuat dengan Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Ini saja pesan dari saya. Mudah-mudahan pencerahan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.